Yang kedua, Al-Quran surat An-Nisa 160-161. Yang ketiga, surat Al-Imran 130. Dan yang keempat, Al-Baqarah yang tadi saya baca dalam sholat subuh berjamaah adalah kurang lebih 10 ayat menjelang berakhirnya surat Al-Baqarah. Karena Al-Baqarah ini adalah surat yang paling terpanjang di dalam Al-Quran, 226 ayat ya. Jamaah sholat subuh rahimakumullah, dalam khutbah perpisahan tersebut Rasulullah sambil berlinang air mata dan jamaah juga sama-sama berlinang air mata karena begitu dahsyatnya rasa terharu. Karena apa? Karena jiwa yang sedang khusyuk dikejutkan dengan kata-kata yang memang sangat luar biasa menyentuh, bahwa Rasulullah berkata, mungkin tahun depan saya sudah tidak ada di hadapan lagi daripada jamaah dan sahabat semua. Maka aku berpesan, kata Rasulullah, pesan yang paling menyentuh itu semua diungkapkan oleh Rasulullah. Salah satunya adalah segera tinggalkan kegiatan riba. Nah, jadi mohon jangan ada yang ngantuk, supaya nanti kalau ada yang bertanya, yang mengkanter teman-teman sudah ada wawasannya. Jadi ulah sampai nundutan ya. Ulah kejadian di masjid itu. Ambil yang bagusnya, buang yang buruknya. Ke masjid bawa sendal goreng, balik nama sendal bagus kan nundutan tak ngada ya. Tema malam kita kali ini adalah riba. Apa itu riba? Riba itu menurut sebagian alim ulama, para mufassirin, adalah menambah-nambahkan dalam hal transaksi. Di sebagian lagi para alim ulama berbeda pandangan terkait riba ya. Riba itu adalah menambah-nambahkan terhadap qard atau pinjaman ya. Pinjaman ini tidak boleh tambah-tambahkan, sehingga karena bahasanya qard, maka pinjaman ini ditunjukkan adalah untuk orang-orang miskin gitu. Nah teman-teman, saya minta fokus karena ini adalah domain kita. Nah, tema kita kali ini sangat-sangat perlu untuk para pegawai semua dalam rangka menambah wawasan. Apakah kita setelah membahas ini harus berhenti bekerja? Apakah besok lusa kita harus sama-sama berjamaah berhenti setelah kajian subuh ini? Enggak. Jadi intinya subuh kita kali ini adalah supaya nambah wawasan terkait dengan apa yang sedang ramai-ramai dibicarakan terkait mengenai riba. Allah menurunkan Al-Quran ya, terkait riba ini ada 4 tahap. Tahap pertama adalah Quran surat Ar-Rum 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum mir riban liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun ya. Coba saya minta diartikan, kan sudah ketemu ya surat Ar-Rum 39. Pak Agung, coba diterjemahkan apa yang saya baca tadi. Wa ma ataitum, yang sudah ketemu. Ya ayat 39 Ar-Rum 39. Ya. Ar-Rum 39 itu adalah permulaan tahapan Allah akan menghukum terkait riba ya. Ar-Rum 39 ya. Udah ketemu? Coba silakan dibacakan artinya. Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu beri
Terima kasih Pak Agung. Sama-sama kita dengar bahwa memang di mata Allah riba ini tidak akan bertambah. Yang pertama itu apa? Zakat, infak, sedekah. Ya, jadi orang-orang terdahulu mempraktekkan kegiatan riba ini tujuannya adalah untuk melipat gandakan hartanya. Di mata Allah tidak akan melipat ganda. Jadi yang melipat ganda di mata Allah itu adalah zakat. Berarti di sini menurut sebagian ulama zakat dan riba ya itu agak bertentangan. Jadi kalau zakat itu kan untuk membantu orang-orang yang miskin. Kalau dalam at-taubah itu ada 8 asnaf ya. Salah satunya fakir, miskin, gorim, memoga utang. Nah, masuk ke dalam kategori itu. Fisabilillah masuk ya. Jadi karena lawannya orang miskin, berarti riba ini atau pinjaman ini kalau menurut sebagian besar mufassirin ya itu masuk ke dalam kategori meminjamkan kepada orang miskin. Nah, dalam Quran surat Ar-Rum ini Allah belum mengharamkan. Jadi untuk proses riba menjadi haram itu bertahap, seperti berlakunya khamr. Tidak langsung Allah haramkan, tapi bertahap. Diberikan penjelasan dulu apa manfaat baiknya, apa namanya mudaratnya. Masalah dan berarti dibahas, kelebihan dan kekurangannya. Terus dibahas. Nah, ini Allah memberikan gambaran bahwa perilaku orang-orang terdahulu mengatakan bahwa riba tujuannya adalah untuk melipat gandakan uangnya. Tetapi di mata Allah tidak akan melipat ganda ya. Karena yang melipat ganda itu adalah zakat, infak, sedekah. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Kama tali hambatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Jadi perumpamaan orang-orang yang mendapatkan di jalan Allah yang zakat, infak, dan sedekah. Allah perumpamannya adalah ibarat sebuah pohon yang tumbuh 7 dahan, nanti tumbuh lagi ranting terus bertumbuh. Nah, itulah perumpamaan orang-orang yang bersedekah atau yang berzakat. Jadi berarti kesimpulannya bahwa kegiatan riba pada waktu itu adalah orang-orang kaya menghisap orang-orang miskin. Orang-orang miskin dikasih uang dan mengembalikannya harus lebih. Nah, gitu. Nah, terus yang kedua, Allah menurunkan Al-Quran surat An-Nisa 160 sampai 161. Fawibul minal ladina hadu haramna alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisadrihim an sabilillahi katsira wa akhdihim riba wa qadhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa ahsanna lil kafirina minhum adzabun alima. Ya, tolong dibacakan artinya oleh Denny. An-Nisa 160 61. 160 161. Melakukan riba padahal sungguh mereka telah dilarang darinya. 160. Itu 161 di 160 dulu. Maka disebabkan kezaliman yang amat besar dari perbuatan orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka makanan yang baik-baik yang pernah dihalalkan bagi mereka, dan disebabkan mereka banyak menghalang manusia dari jalan Allah. Wah, dihibur-ribanya belum lihat itu, Pak Jamil. Dan juga disebabkan mereka mengambil riba padahal mereka telah dilarang melakukannya, dan disebabkan mereka memakan harta orang dengan jalan yang salah, tipu, judi, dan sebagainya. Dan ingatlah, kami telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir di antara mereka azab siksa yang tidak
terberi sakitnya. Oke, terima kasih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini adalah proses ayat riba yang kedua tahapannya. Jadi dalam tahap kedua ini Allah belum mengharamkan riba, tetap seperti dengan ayat yang pertama tadi, Ar-Rum 39. Jadi hanya menjelaskan perilaku orang-orang Yahudi menjolimi, ya, daripada barang yang sudah dikatakan halal diharamkan dan sebagainya. Akibatnya apa? Akibat dari mempraktekkan riba. Ya. Jadi setelah 161 daripada Al-Quran surat An-Nisa, maka Allah menurunkan ayat yang ketiga. Ya. Dalam ayat yang ketiga ini Allah belum mengharamkan riba secara total. Ya. Secara total dulu. Ya, tahapannya di ayat yang ketiga. Jadi ayat ini yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi Allah memberikan penjelasan dan ancaman di sini. Jadi setelah Al-Quran yang saya baca tadi, ayat tahapan riba yang ketiga ini, jadi perilaku orang-orang terdahulu itu mempraktekkan riba itu yang berlipat-lipat gitu. Bunga, berbunga terus. Akhirnya turunlah ayat ini. Jadi janganlah kamu memakan harta dengan cara riba yang berlipat ganda. Jadi lamun leutik mah masih kene dimaklumi gitu ya. Nah, bukan berarti boleh masih dimaklumi. Nah, ayat pamungkas yang terakhir itu panjang ya, yang saya baca tadi ya. Tapi sebelum ayat riba sebelumnya adalah ayat infak atau ayat sedekah. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi sebelum riba dibahas, maka ayat tentang infak dulu tuh, tentang sedekah, tentang bagaimana supaya berbagi, baru ke ayat riba. Di situ Allah katakan wa ahallallahu al-bai'a wa harramur riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bahkan di terakhir ayat riba ini Allah mengancam, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Jadi Allah akan ngajak perang kalau kita masih mempraktekkan riba. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, teman-teman, apa yang saya sampaikan tadi adalah bukan ungkapan, bukan ucapan dari seorang saya selaku pembaca ayat ini. Ya. Jadi ayat ini adalah bukan sebuah karya tulis Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya menyampaikan kepada kita semua, tapi ini adalah sumbernya dari Allah, wahyu dari Allah. Ya, apakah yang kita lakukan ini masuk kategori riba atau tidak? Mari sama-sama tolong dengarkan secara seksama dan jangan ada yang ngantuk. Rakyat mau ada hesta supaya bisa menjawab ya permasalahan. Ya. Kenapa? Kalau kita tidak bisa menjawab permasalahan ini, boro-boro bantu percaya ke orang, ya. Di jabatan juga riba, kan? Nah, sengaja. Jadi kita selaku pegawai bank, apakah riba ini masuk dalam kategori perbankan? Ya, teman-teman, sebagian ulama mengatakan iya, tapi tidak sedikit sebagian lainnya bahwa riba itu tidak terkait atau tidak semua terkait dengan perbankan. Jadi rada ngambil orang kan.
Kadang santai kami rata. Tahun 80 Darul Ifta di Mesir ya membuat fatwa bahwa seluruh perbankan mau syariah mau konvensional haram karena ada unsur lebih pinjam ya. Tapi tahun 90-an sampai 2000 melakukan kajian-kajian ya, melakukan pendalaman ya terkait dengan mengenai apakah riba sama dengan bank ya. Itu diteliti sampai puluhan tahun yang menyimpulkan bahwa di tahun 2000 kurang lebih 2003 ke sini ya sampai 2025 sampai hari ini bahwa Darul Ifta Mesir meralat fatwanya bahwa bunga bank bukan riba. Ini penjelasannya ya. Penjelasannya adalah kenapa riba dilarang ya. Kenapa praktek riba dilarang di zaman Rasulullah? Karena terjadi praktek pinjam meminjam antara si kaya meminjamkan kepada si miskin. Tujuannya bukan bisnis, tujuannya menolong ya. Kalau dalam Islam tolong menolong itu tidak boleh ada unsur bisnis ya. Maka dalam ekonomi syariah itu ada dua akad. Satu akad namanya tabaruk alias sosial non profit. Yang kedua adalah akad tijari alias bisnis. Nah, dua akad inilah yang menyimpulkan bahwa dalam ekonomi syariah hanya ada dua akad. Loh, bagaimana dengan mudarobah, musyarakah, ijarah, muntahiyah, bintaklik? Itu adalah bagian daripada dua akad ini ya. Jadi ada akad tabaruk, akad kebaikan, akad sosial. Di bawahnya nanti ada akad wadi'ah, nitip. Ada akad rahan yang kemarin kita bahas ya, gadai. Nah, ada akad zakat, infak, sedekah, wakaf, jiswa. Jadi masuk kategori tabaruk ya, tabaruk. Tabaruk itu apa? Tabaruk itu adalah sosial. Jadi sosial oriented, mengambil keuntungan. Jadi lamun menurut jalanan geus gula loba codeka. Siapa kudu ngalawan aing sakitu? Nah, kira-kira begitu. Maka inilah yang membuat Rasulullah murka. Sia nulungan jelema miskin kunaon sia nulihan. Eta ulah dipakai bisnis yang ngaralitah darat. Nyedot orang miskin, nges miskin, makin miskin disedot gitu. Akhirnya Rasulullah murka. Hampir sebagian ulama ya, hampir sebagian ulama menyepakati ini. Tapi sebagian lain bersikukuh bahwa yang namanya lebih itu riba ya. Ini nanti saya akan sebutkan di akhir penutup sebelum kita makan nasi kuning ya. Teman-teman ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, akad sosial dan akad bisnis adalah dua akad yang memang dibolehkan dalam ekonomi Islam atau dalam ekonomi syariah. Jadi yang dimaksud dengan definisi riba ya, versi daripada Darul Ifta Mesir ya. Jadi saya bukan mau melakukan pembelaan, tapi hanya ini menambah wawasan kepada semuanya ya. Jadi di sebagian fatwa ya, NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad ya. NU terbelah tiga ya. NU terbelah tiga. Ada yang mengharamkan, ada yang masuk kategori mutasyabihat, ada yang mubah. Di Muhammadiyah ya, di Muhammadiyah ada yang mengharamkan ya, ada yang mengharamkan, ada yang memasuki kategori mutasyabihat, ada yang menghalalkan dengan catatan banknya bank milik pemerintah. Karena kalau milik pemerintah keuntungannya balik lagi ke masyarakat, balik lagi ke kita ya. Itu pendapat Muhammadiyah dalam masjid arjinya. Kalau dalam NU namanya Batsul Masail ya. Ada lagi dari versi pendirinya
ya, Kiai Haji Abu Hasan mengatakan siapa yang mengharamkan bunga bank itu jangan diambil, kasih ke aku. Berarti dia membolehkan. Tapi secara kelembagaan, ya secara kelembagaan persis mengharamkan kepada bunga bank secara kelembagaan. Ini saya kasih tahu nih supaya teman-teman bertambah wawasannya. Ya. Nah, kalau Darul Ifta di Mesir, ya Darul Ifta di Mesir itu melakukan kajian yang sangat panjang karena dia memikirkan setelah memfatwakan bunga bank haram, dia memikirkan bukan hanya di Mesir, global seluruh dunia. Kenapa? Kalau bunga bank diharamkan, umat Islam akan ketinggalan. Kenapa? Karena bank syariahnya minim. Ya, yang syariah minim. Yang kedua, akad yang dilakukan oleh transaksi perbankan konvensional itu bukan masuk dalam kategori transaksi tabaruk alias sosial. Bukan. Kenapa? Karena yang punya duit datang ke bank melakukan deposito itu bukan itim, tapi kategori investasi. Nah, bersyarikah, bermudarabah, cuman hanya akadnya saja yang tidak disampaikan di bank konvensional itu. Jadi ada yang deposito. Apakah itu begitu saja? Tidak, motivasinya ingin mendapatkan bunga. Maka bunga ini menurut Darul Ifta Mesir bukan kategori riba, tapi kategori bagi hasil dan bahasa bunga. Nah, gitu. Jadi intinya karena 5 menit lagi saya persingkat ya. Nanti kita bersambung lagi di minggu depan. Mungkin saya nanti akan ada semacam feedback ya. Ada tanya jawab. Jadi pekan depan siapkan pertanyaan-pertanyaan. Bukan saya paling pintar, kita bahas bersama. Saya juga bukan orang paling bisa, paling jago menguasai ekonomi syariah, enggak ya. Saya hanya ingin mulai kita dari subuh ini, pagi ini mulai ada pergerakan menuju ke sana. Ya, bukan hanya persoalan masyarakat, sebagian masyarakat kita yang masih mempertentangkan terkait masalah bunga bank itu adalah riba, ya. Tetapi step by step, tobat on tobat, sedikit demi sedikit keuangan kita yang sekarang masih konvensional ini akan menuju ke sana. Apa? Saya kasih kisi-kisi bahwa Provinsi Jawa Barat akan melakukan merger tahap kedua yang kemarin suratnya sudah masuk, arahnya kepada perbankan syariah. Kenapa? Karena model bank konvensionalnya sudah ada di Subang yang kemarin melakukan merger pertama 4 bank ya. Ada Subang, ada Majalengka, ada Bekasi, ada Ciamis ya, menyatu menjadi BPR Subang, tapi bukan Gemina City ya. Kalau Gemina City itu milik Pemkab Subang. Kalau yang Subang yang satu milik sama dengan kita ya, 3 pemegang saham. Jadi arahnya ke sana. Nah terus BBJ Bank Bogor Jabar yang telah melakukan evolusi perubahan-perubahan ya, terakhir berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat ya, BBJ. Sekarang sudah selesai dilakukan KJA ya. Kantor Jasa Akuntan Publik melakukan kajian ya. Setelah kajian muncul lagi penilaian dari Bupati. Salah satunya lagi mau membuat keputusan harus diapakan ini Bank BBJ ya. Ya tentunya karena bank di Kabupaten Bogor milik pemerintah ini ada 3 ya, ada 3. Maksudnya lembaga keuangan. Ada Bank Tegar Beriman Syariah, ada LKM, dan ada BBJ ya. Kemungkinan besar kita akan disatukan dari 3 menjadi 1 ya. Tapi bukan Trinitas ya. Trinitas itu orang Kristen ya. Jadi menjadi 1 karena di dalamnya ada syariah. Kompen dengan syariah kalau disatukan tidak bisa menjadi kompen, tapi harus ikut kepada syariah. Ya maka kita harus mulai bersiap-siap nih ya. Yang belum kuliah syariah silakan kuliah syariah, persiapan diri. Jadi ketika sudah melebur menjadi syariah,
maka Bank BBJ sudah pasti manajemen terbarunya akan melakukan review terhadap seluruh SDM. Mana kira-kira bakal bisa dilanjut ya supaya tetap gawe. Maka mulai hari ini teman-teman kita harus banyak mengkaji terkait ekonomi syariah ya. Jadi karena waktunya sudah habis ya, memang menggantung kadang-kadang mengenah ya. Tapi apa boleh buat, karena waktu sudah habis. Sampai berjumpa insya Allah di pekan Jumat yang akan datang. Nah silakan kotak ini dikeringkan karena kotak ini adalah bagian daripada ekonomi syariah. Jadi supaya cepat paham terkait ekonomi syariah, maka teman-teman mulai praktekkan hari ini ya. Ayat 2000 kodok, awal 2000 kodok. Ya, tas bapak mana cil?